Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini alasan kenapa Mbak Imong menggugat cerai Paula Verhoeven. Jadi kita saksikan guys cuplikannya ya. Saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak yang melakukan yang kalian sebut laki-lakinya. Ketika di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau berhubungan, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak terus salah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Saya yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah teman saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin puja-puja sama semua orang, apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Maka saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada di dalam lagi sebenarnya. Jadi guys, ternyata ada pihak ketiga guys ya. Jadi kita dengarkan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Masalah dari bahwa ini memang sudah ada gugatan cerai talak yang masuk atau seperti apa dia mungkin boleh dikonfirmasi. Baik, untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Itu. Ada poin-poin gugatan apa? Kalau gugatan tentu ada gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya, Dr. Bahmid SHM dan kawan-kawan, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya. Dua-duanya bu Anaknya dua-duanya.
yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara tersebut hanya untuk minta diberi izin cerai serta minta ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengasuh dari 2 orang anak pemohon dengan termohon tersebut. Selain itu nggak ada. Pemohon mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tentu ada alasannya, karena alasan itu merupakan dalil atau alasan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada alasan yang diajukan, maka perkaranya kan menjadi kurang lengkap. Jadi untuk melengkapi, jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut disertai dengan data-data pribadi, data-data pasangannya, serta data-data anaknya, serta alasannya. Alasannya apa? Ada alasannya, yang jelas ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Yang jelas ada alasannya. Ada posita atau dalil atau. Jadi guys, kalau yang nggak tahu bahwa ya alasannya itu tidak bisa dikemukakan sampai muncul di pengadilan ya gitu ya. Jadi tidak bisa jadi diucapkan di sini gitu. Nanti kalau sudah masuk ke sidang baru bisa diucapkan gitu guys. Alasan ada petitum yang diminta atau inti persoalannya apa yang dia minta. Jadi posita dengan petitum menyambung. Ada dalil atau alasan, ada petitum yang diminta. Jadi antara posita dengan petitum dua-duanya ada. Bu, pengadilan sudah menjadwalkan sidang. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdana. Akan dihadiri oleh keduanya. Ya nanti di tanggal 23 itu kita lihat. Sekarang kan baru tanggal 8. Jadi kalau yang belum tahu nanti kan ada mengucapkan dulu petitumnya apa dan lain sebagainya, kemudian ada nanti mediasi dan lain sebagainya, kemudian ada duplik, replik dan lain sebagainya guys. Jadi kalau yang belum tahu guys ya ya itu kurang lebih sekitar 7 kali sidang ya untuk perceraian itu. Kalau mau cepat sebetulnya salah satu jangannya ada yang hadir kalau mau cepat, tapi sepakatnya di belakang gitu kalau mau cepat gitu ya. Tapi karena ini artis ya mungkin berkaitan dengan harta gono gini dan lain sebagainya. Tapi tadi Mbak Im Wong juga sudah mengatakan bahwa harta gono gini sebelum terjadi perceraian sudah diatur sama mereka keluarga itu gitu. Ini milik siapa. Jadi bukan hal itu gitu. Tapi tadi seperti yang diucapkan oleh Mbak Im Wong bahwa ada sesuatu lah, ada pihak ketiga yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya. Baru daftar hari ini jam tadi pagi, agak siang dikit. Bu, apa yang dilakukan sama pengadilan Bu untuk sidang perdana buat mereka? Untuk sidang perdana, pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya Bu? Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian Dan mediasi gitu ya guys. Perdamaian, mediasi, nanti mereka yang mediator tuh datang ke rumah jadi melakukan mediasi, bisa nggak dipertahankan dan sebagainya, seperti itu guys. Jelas perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Alamat tergugat nanti alamatnya sama atau berbeda? Sebentar. Dari data yang kami dapati beda alamat. Berbeda. Berbeda alamat. Tercantum sudah bisa rumah kapal. Yang jelas itu beda alamat, tapi tidak menggali sampai ke dalam. Beda alamat pemohon dengan alamat termohon itu berbeda, ya. Oke, ini kan kedua anaknya masih kecil ya Bu. Mungkin kan untuk Mbak Im sendiri mendapat apa asuh
Kita lihat nanti di pembuktian. Karena perkara ini kan baru daftar. Nanti kan ada prosesnya, proses perdamaian, proses mediasi, proses tanya jawab berarti pembukti serta pembuktian. Itu kan masih ada perkembangan. Kita lihat nanti. Kalau hak asuh, guys, kalau yang belum tahu ya, hak asuh anak biasanya kalau ada masalahnya di perempuannya, perselingkuhan, itu hak asuh nanti jatuh ke lakinya gitu. Jadi hak asuh karena tadi ada masalah pihak ketiga gitu ya, itu nanti jatuh tergantung pembuktiannya gitu. Tapi biasanya jatuhnya ke laki-laki kalau ada masalah yang selingkuhnya perempuannya gitu ya guys ya. Tapi nanti si perempuan tuh bisa mengajukan banding lagi, sidang lagi untuk asuh gugat anak dan sebagainya. Kalau misalnya ditemukan bahwa si laki-laki ternyata setelah misalnya hak asuhnya jatuh ke laki-laki, dibanding lagi, kemudian ternyata laki-lakinya juga tidak baik, ya nanti bisa jatuh lagi ke perempuan, begitu guys. Kita lihat belum ada nih. Update terbaru sudah ada. Ya kan itu apa sih namanya, pendaftaran kan berseliweran kan ya, saling menunggu secara elektronik. Mana kita tidak lihat bahwa jamnya jam berapa, yang jelas baru ketika mau zuhur itu terlihat oh ada. Sekali lagi kita tonton ya tadi awal dari ucapan dari Baim Wong. Jadi biar Saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak yang nama laki-laki. Ya kalian sebut juga laki-laki ya. Ketika di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau sudah, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya itu nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Oke guys, jadi pihak ketiga lah ya. Oke, gitu segitu aja. Jadi itu alasan Mbak Imbo mengajukan perceraian. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe di channel saya di Heri Haryadi TV juga, dan channel saya lagi yang lain di Facebook juga di TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.